Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Fajar Samutawarat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer Linux networking. Oke, sebelum itu kita harus menginstal pertama install VMware di komputer pribadi Anda. Lakukan instalasi OS Ubuntu Server 2004 pada VMware Anda. Instalasi bersama pada komputer pribadi Anda. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam OBS, dalam VirtualBox, karena saya sudah menginstal terlebih dahulu tadi. Oke, pertama kita membuat new file. Oke, ini contohnya kita buat new file. New. Oke, muncul. Kita beri nama contohnya Ubuntu F lah. Baru buat tipenya dalam bentuk Linux dan versinya Ubuntunya terserah dari kapasitas laptop masing-masing. Karena di sini Ubuntu saya adalah 64 bit. Tidak masalah juga jika laptop Anda versinya Ubuntu 6.32, tidak jadi kendala. Oke, kita next. Setelah kita next, memori size-nya ini terserah kita mau berapa, tapi alangkah baiknya lebih besar lebih baik, sehingga kita mau menambahkan sedikit pun nggak salah. Misalnya segini lah kita tambahkan, tapi lebih baik jangan sampai merah sini, itu udah mencapai tanda-tandanya. Oke, kita lanjut next. Lalu next, create a virtual hard disk now. Create. Baru kita memilih virtual disk image, F atau VDA. Next. Ini langsung ini next saja. Ini sesuai dengan apa tadi kita buat namanya Ubuntu F. Create. Oke. Tuh, nah sudah tercreate. Lalu kita akan membuat, lalu kita menuju ke setting terlebih dahulu. Setting. Ya, sabar ya, lagi loading. Oke, nah seperti yang tadi, namanya Ubuntu F, tipe Linux, versi Ubuntu 64. Langsung aja kita ke sistem. Sistemnya sama juga seperti tadi. Ke prosesor. Untuk CPU-nya disarankan 2. Untuk Ubuntu nih 2 saja sudah cukup ataupun minimal. Lalu kita ke display. Video memorinya disarankan untuk paling besar karena biar bagus pada video penyimpanannya nanti. Baru ini acceleration enable 3D acceleration kita centangkan. Baru kita ke storage. Baru kita ke sini. Lalu kita ke sini. Di sini. Nanti di sini jika kita menginstal yang tadi, menginstal Ubuntu server, maka langsung tersedia di sini Ubuntu server, klik. Oke. Setelah itu kita menuju ke network. Oke. Di sini networknya satu kan, yang pertama ini adalah NAT, yang kedua ini enable network, kita aktifkan lagi enable network adapternya. Lalu kita memilih host only adapter. Lalu kita ke share folder, memilih folder yang bisa kita share. Oke, other. Di sini saya memilih folder yang bisa saya share, yaitu download. Pilih folder. Ini read only sama automon-nya nggak usah kita isi. Kita oke. Lalu kita oke. Oh ya, sekedar mengingatkan, supaya tadi networknya bisa 2, kita pertama ke tool dulu tadi, baru kita klik yang ini, lalu menuju ke network, lalu di properti ini kita hilang pada awalnya dia bercentang seperti ini, tapi kita harus menghilangkannya supaya biar bisa networknya 2, lalu kita apply-kan. Oke, ini seperti yang tadi. Oke, sekarang kita masuk aja kepada Ubuntu. Di sini Ubuntu yang sudah saya
lakukan dan sudah saya buat, sudah terdapat di Ubuntu FJR ini. Lalu saya akan show. Oke. Di sini pada praktikum ini kita diminta, pertama kita akan menunjukkan IP config-nya terlebih dahulu, seperti yang diminta ini ya. IP config garis A. If config A. Oke. Seperti yang kita lihat di sini terdapat 3. Pertama adalah NPE 0S3 dan NP 0S8 dan LO. Di sini init yang kita pakai adalah init pada NP 0S3 dan NP 0S8. Oke. Lalu untuk melakukan default gateway-nya kita digunakan IPR. Oke, ini adalah default gateway-nya. Lalu kita menuju pada langkah keempat. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengakses DHCP server. Caranya adalah sudo nano etc netplane post 00 garis penghubung installer garis penghubung covid.yml sudo nano etc netplane 00 installer config.yml, enter, masukkan password kita. Sudo nano mohon maaf, di sini kita kekurangan O-nya. Sudo nano enter. Lalu akan muncul seperti ini. Sebelumnya yang muncul hanya seperti ini saja. Mohon maaf. Kita ulangkan lagi. Pertama yang muncul hanya yang pada layar ini, network ethernet NP03 sama DHCP 4 root, lalu version 2. Kita harus menambahkan DHCP-nya, yang menambahkan address-nya ini, lalu NP08 0S8 address dan juga DHCP 4 nya sekali lagi seperti yang kita lihat pada Ubuntu saya. Oke. Lalu jika udah, kita Ctrl Z. Oke. Pertama itu kita Ctrl O, lalu Ctrl Z, lalu Ctrl X akan kembali seperti ini. Setelah itu kita pencet setelah itu kita membuat di Ubuntu sudo netplane apply. Oke. Sudah itu kita kembali lagi untuk cek if config. Oke. Pertama
sebelum tadi kita melakukan seperti hal itu, NP0S8 nya belum muncul. Setelah kita melakukan ini baru muncul. Kenapa tadi punya ke pertama muncul? Karena sudah saya lakukan seperti yang ini, makanya tadi pada saat pertama dia sudah muncul. Oke, lalu kita langsung saja ke putih. Oke, selanjutnya kita akan ke putih. Untuk selanjutnya di putih akan dijelaskan oleh teman saya bernama Emmanuel Stanggang. Oke, ini dari saya. Mohon maaf jika cara saya berbicara ataupun apa yang saya bilangkan kurang sesuai ataupun ada yang salah. Mohon dimaafkan karena saya juga masih seorang yang baru belajar menggunakan Ubuntu, VirtualBox dan segala lainnya. Baik, ini dari saya. Kali ini saya akan menunjukkan penjelasan terkait pengerjaan praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu pada Linux networking. Yang pertama saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian 1 atau part 1. Sebelumnya untuk penjelasan untuk instalasi dan pengaturan konfigurasi telah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan mulai dari pengaksesan server secara remote melalui terminal putih sampai dengan penjelasan sampai melakukan restart kembali setelah kita mengubah konfigurasi pada VSF TPD. Oke, baik. Pertama sekali sebelumnya perkenalkan, nama saya Emmanuel Stanggang dengan NIM 14S18017. Nah, kita lanjutkan pada penjelasan untuk terminal putihnya. Di sini untuk dapat menggunakan aplikasi putih sebelumnya kita harus melakukan instalasi, di mana dengan mendownload terlebih dahulu file putih yang akan kita gunakan pada link yang telah diberikan pada modul. Kemudian setelah di-download, kita diminta untuk menginstalasinya. Untuk proses instalasinya dapat dilakukan seperti biasa, tidak memerlukan banyak konfigurasi. Kemudian kita diminta untuk membuka aplikasi putih dan mengisikan data seperti di bawah ini, yaitu sebuah konfigurasi komputer, yaitu IP address kita, begitu. Nah, kemudian saat kita tekan tombol open, maka akan muncul seperti ini, kotak dialog seperti ini. Nah, oke, kemudian kita beralih ke Ubuntu-nya. Nah, untuk pertama sekali yang perlu kita ketahui, jika kita sudah melakukan konfigurasi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, jika kita ingin menghubungkan pada putih, kita akan mengalami error dengan kotak dialog yang memberitahu connection timeout, begitu. Nah, untuk agar kita dapat mengkoneksikan remote server ini, pertama sekali kita lakukannya itu pada VirtualBox, pada bagian tools kita menuju bagian network. Nah, pada bagian ini terdapat list nama VirtualBox host only. Nah, sebelumnya kita akan mematikan DHCP servernya. Kita klik 2 kali pada VirtualBox ini, kemudian pada DHCP server matikan centang enable-nya seperti berikut ini, kemudian apply. Lalu kita beralih ke Ubuntu. Nah, pada Ubuntu ini kita harus mengaktifkan networknya menjadi 2 adapter. Caranya setting, kemudian kita masuk pada network,
Lalu pada adapter pertama tetap attach to nya itu pada NAT, kemudian pada adapter kedua kita hidupkan atau enable ini kita centang, kemudian attach to nya ini kita ubah menjadi host only. Oke, kemudian oke saja. Oke, kemudian kita beralih pada Ubuntu servernya. Nah, kita lakukan pengecekan IP address config A. Nah, setelah adapter 2 nya kita menyalakan, maka akan muncul interface berikut, yaitu ENP0S8. Nah, dapat kita lihat di sini sudah terdapat alamatnya. Nah, itu dikarenakan saya sudah memasukkan alamatnya. Jika belum dimasukkan, maka tidak akan terdapat alamat inetnya dan netmasknya serta broadcastnya. Nah, untuk dapat membuat alamatnya, kita lakukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu melakukan konfigurasi secara statis. Caranya itu dengan perintah sudo netplan spasi garing cc spasi sudo nano, kemudian netplan garing 00 penghubung tower penghubung config.yml. Oke, masukkan password. Oke, berikut konfigurasi dari statis yang akan kita ubah. Nah, pada NP0S3 DHCP4 nya dengan kondisi true, kemudian pada NP0S8 kita tambahkan addresses, dimana addresses ini dapat kita lihat pada VirtualBox kita, pada tools ini, pada IP versi 4 nya terdapat 192.168.56.1. Untuk itu kita dapat memasukkannya bebas, namun pada awalnya kita samakan seperti IP address 4 nya. Pada bagian 2 nya ini kita bebas memasukkan 2 atau sebagainya. Kemudian pada DHCP 4 nya kita masukkan false. Nah, setelah itu teman-teman dapat save, kemudian buat. Setelah itu teman-teman dapat memasukkan perintah sudo netplan. Nah, perintah ini berfungsi untuk kita merestart kembali konfigurasi yang telah kita masukkan pada sudo nano tadinya. Nah, teman-teman dapat mengecek IP address teman-teman dengan nah, setelah itu nanti dapat dilihat bahwa alamat dari NP0S8 nya akan terisi. Setelah terisi, kita masuk pada putih. Nah, pada putih kita masukkan namanya dan hostname-nya kita masukkan sama seperti alamat dari inet dari NP0S8 nya. Nah, NP0S8 itu sendiri menjadi adapter host kita yang akan menghubungkan dengan putih ini. Untuk itu kita memasukkan alamatnya pada hostname ini. Oke, kemudian kita open. Nah, kalau kita open sudah berhasil, maka akan muncul kotak dialog seperti pada modul ya, seperti ini. Nanti tinggal tekan saja tombol yes. Saya tidak muncul lagi karena ini sudah yang keberapa kalinya saya membuka putih, sehingga
tidak muncul lagi kotak dialognya. Sedangkan kotak dialog itu akan muncul pada saat pertama sekali Putih berhasil dibuka. Kemudian kita masukkan login as, yaitu username kita pada Ubuntu. Kemudian passwordnya juga sama yang kita pakai pada Ubuntu. Oke, maka tampilannya akan sama seperti pertama sekali kita berhasil setelah login Ubuntu begitu. Nah, kita dapat mencobanya seperti ikon -a. Nah, sama seperti Ubuntu. Oke, kemudian kita coba seperti Oke, kita dapat mengecek DNS server kita dan kita dapatkan nama server kita, yaitu man-srv.lokal. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam Putih. Kemudian selanjutnya kita ke untuk pengujiannya sudah berhasil. Tadi kita coba dengan beberapa perintah, kemudian kita masuk ke bagian part 2. Nah, bagian part 2 ini di sini kita diminta untuk melakukan instalasi paket FTP VSFTPD pada server Ubuntu. Nah, tujuan pada part 2 ini sendiri yaitu mahasiswa dapat melakukan instalasi layanan file transfer protokol pada server Ubuntu. Kemudian mahasiswa dapat melihat proses koneksi dari klien ke server, lalu menaruh file, melakukan edit file, dan sebagainya. Oke, kita akan masuk pada langkah yang pertama, di mana yaitu melakukan instalasi paket VSFTPD. Nah, teman-teman dapat melakukannya dengan Putih juga atau dengan Ubuntu saja, tidak masalah. Di sini saya akan close Putih saya akan memakai Ubuntu saja. Oke, di sini kita diminta untuk melakukan instalasi paket. Oke, saya sudah sebelumnya melakukan instalasi. Untuk itu saya dapat mengeceknya dengan sudo service ini VSFTPD status sudo service. Nah, dapat dilihat telah berhasil atau running. Nah, jika misal belum terinstall, dapat dilakukan instalasi dengan perintah berikut: sudo apt update and sudo apt install VSFTPD. Nah, setelah itu dapat dicek kembali dengan service VSFTPD status, lalu akan muncul seperti berikut ini, seperti yang saya dapatkan berikut ini. Oke, selanjutnya kita diminta untuk lakukan scanning pada komputer untuk memastikan FTP sudah listen pada port. Ya, di sini FTP pada port 21. Oke, kita coba dengan memasukkan perintah nmap minv, baru masukkan komputer IP kita. Oke, nmap minv 92. Oke. Nah, scanning telah berhasil. Kita dapat melihat pada bagian bawah terdapat 21 garing TCP open FTP, dimana port saya sudah terhubung. Kemudian kita diminta untuk melakukan instalasi, dimana pada instalasi tersebut kita lakukan pada konfigurasi VSFTPD. Nah, untuk instalasi ini dapat dilakukan dengan editor VI atau VIM atau Nano. Nah, saya di sini menggunakan Nano. Kita lakukan perintah berikut: sudo nano
isi garing etc garing sftpd.conf. Oke, enter. Nah, akan masuk ke tampilan berikut ini. Nah, kita diminta untuk uncomment pada bagian berikut ini: write underscore enable, local underscore unmax, dan CRUD underscore local. Lalu kita diminta untuk menambahkan teks berikut, yaitu allow underscore writeable underscore CRUD. Oke, dan kita akan melakukan uncomment. Nah, pada proses uncomment sendiri itu kita menghapus bagian dari tanda pagar ini sehingga dia akan tampak seperti ini, perintahnya menjadi putih. Jika kita menambahkan pagar, maka dia akan kembali biru. Sementara di sini kita diminta untuk melakukan uncomment. Uncomment itu ialah kita menghapus tanda pagarnya. Oke, di sini kita cari writeable underscore enable. Nah, dapat kita lihat ini writeable ini ya, saya hapus uncommentnya. Kemudian local unmax, ini juga local unmax. Local unmax nya ini saya hapus. Kemudian ke root underscore local underscore user root biasanya pada bagian bawah. Nah, root ini sudah saya hapus. Kemudian kita diminta untuk menambahkan teks, yaitu allow writeable. Nah, saya sudah menambahkannya pada bagian bawah root. Oke, setelah selesai bisa di save. Oke, setelah di save kita dapat melakukan restart. Nah, untuk melakukan restart sendiri dapat kita lakukan dengan perintah berikut: sudo service vsftpd restart. Oke, sudo service vsftpd restart. Oke, nah setelah di restart maka akan muncul lagi kita diminta untuk masukkan perintah. Maka perintah yang akan kita masukkan itu pengecekan status, itu sudo services vsftpd status. Oke, statusnya sama, masih aktif atau running, dan yang kita ubah itu ialah pada konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi vsftpd telah berhasil kita lakukan, dan kita juga telah berhasil melakukan instalasi vsftpd. Untuk itu tujuan yang pertama telah berhasil kita lakukan, yaitu melakukan instalasi layanan file transfer protokol. Nah, untuk selanjutnya yaitu mahasiswa melakukan atau melihat proses koneksi dari klien ke server, kemudian menaruh file, melakukan edit file dan sebagainya akan dilaksanakan pada bagian akses server FTP dengan Windows Command Prompt. Nah, untuk penjelasan pada bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk itu pada bagian yang saya jelaskan, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas pengerjaan praktikum saya, apabila dapat kesalahan saya mohon maaf. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.